Halo Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini. Nama saya Andini Nopiantari, saya dari Dinas Sosial Kabupaten Kapuas. Saat ini saya adalah salah satu peserta Diklat Pelatihan Dasar Pekerjaan Sosial secara online yang dilaksanakan oleh BBPPKS Regional Kalimantan Banjarmasin pada tanggal 26 Oktober sampai dengan 24 November 2021. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan hasil praktek belajar lapangan yang mana lokasi praktek belajar lapangan kali ini dilaksanakan di Panti Sosial Bina Remaja Majartabela, Provinsi Kalimantan Tengah. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, pernah kita mendengar bahwa masa muda adalah masa mencari jati diri, penuh energi dan ingin selalu menunjukkan eksistensi diri. Nah, jika itu dilakukan secara berlebihan atau tidak dikontrol dan tidak dibina dengan baik oleh pihak yang berwenang, maka bisa jadi akan menimbulkan berbagai macam masalah sosial di masyarakat. Karena itulah, Panti Sosial Bina Remaja Majartabela hadir dan memiliki tujuan yaitu membina, melayani, dan melakukan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar, anak putus sekolah, dan yang mengalami masalah sosial lainnya. Selain itu juga untuk menumbuhkan keterampilan sosial dan keterampilan kerja serta mencegah keterlantaran anak yang mengalami masalah sosial, mengembangkan dan memberdayakan. Beberapa relevansi substansi materi dengan praktik pekerjaan sosial yang dilakukan oleh PSBR Majartabela diantaranya pertama, PSBR Majartabela telah melaksanakan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan mengimplementasikan kebijakan yang meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan sosial. Hal ini dapat terlihat dari jenis layanan dan proses layanan yang diberikan. Untuk proses pelayanan anak terlantar yang dilakukan oleh PSBR Majartabela, pertama yaitu petugas panti menyeleksi calon PPKS. Dilanjutkan dengan asesmen untuk menentukan kelayakan dari calon PPKS tersebut. Jika dinyatakan layak, maka akan dilakukan pemanggilan PPKS dengan didampingi oleh petugas dari kabupaten kota. Selanjutnya, dilaksanakan rehabilitasi sosial di PSBR Majartabela dengan interval waktu menyesuaikan tergantung dari jenis-jenis kasus yang dihadapi. Setelah rehabilitasi sosial selesai dilaksanakan, akan dilakukan evaluasi dan bisa dilakukan pemulangan PPKS melalui Dinas Sosial Kabupaten Kota. Demikian pula dalam pelayanan anak bermasalah sosial lainnya, PSBR Majartabela menerima rujukan atau titipan anak berhadapan dengan hukum dari penegak hukum sesuai dengan hasil putusan pengadilan. Kemudian pekerja sosial melakukan pendampingan sesuai dengan jenis kasus yang dihadapi. Dan setelah dilakukan pendampingan, kemudian evaluasi, anak akan dikembalikan kepada pihak keluarga atau dirujuk kepada LKS lainnya. Relevansi substansi materi yang kedua yaitu PSBR Majartabela menangani pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS, yaitu anak terlantar, putus sekolah, anak berhadapan dengan hukum, ataupun anak yang mengalami masalah sosial lainnya yang berasal dari keluarga tidak mampu. Dalam memberikan pelayanan kepada PPKS dimaksud, di PSBR Majartabela terdapat potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau PSKS yang bisa diakses secara langsung maupun tidak langsung oleh klien. Seperti misalnya pekerja sosial, instruktur, perawat, dan dunia usaha, contohnya bengkel motor ataupun penjahit yang terlibat dalam memberikan bimbingan keterampilan bagi PPKS.
Untuk relevansi materi yang berikutnya, yaitu yang ketiga, metode dan teknik pekerjaan sosial mikro yang telah diterapkan oleh PSBR Majar Tabela, seperti dukungan atau support, yang mana pekerja sosial di PSBR Majar Tabela melakukan dukungan semangat kepada klien agar klien dapat secara bebas untuk berbicara dan mengutarakan masalah yang dihadapi. Teknik berikutnya yaitu meyakinkan atau reassurance, memberikan jaminan kepada klien bahwa situasi yang dihadapi saat ini dapat diselesaikan. Teknik pekerjaan sosial mikro yang berikutnya yaitu pemberian nasihat atau juga konseling, yang mana pekerja sosial di PSBR Majar Tabela melakukan teknik konseling kepada kliennya. Kemudian juga diskusi logis atau logical discussion. Dengan teknik ini, pekerja sosial di PSBR Majar Tabela dapat memberikan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi oleh klien sehingga klien ke depan dapat hidup lebih berdaya dan mandiri. Selanjutnya, beberapa kontribusi sesuai dengan disiplin ilmu peserta diklat PDPS saat ini, yaitu yang pertama, sesuai dengan pemahaman keterampilan dasar pekerjaan sosial, pekerja sosial diharapkan dapat terus menjalankan komunikasi yang efektif, menjadi pendengar yang baik kepada klien, sekalipun saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19, diharapkan agar pekerja sosial dapat terus melakukan komunikasi misalnya melalui handphone, tetapi juga komunikasi yang efektif dapat terus terjalin dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Yang kedua, yaitu tiap-tiap pekerja sosial juga tentunya memegang kode etik dalam pelaksanaan tugasnya, di antaranya perlindungan terhadap klien atau PPKS yang sedang dilayani dan menjaga kerahasiaan dari klien tersebut. Yang ketiga, kontribusi juga dapat dilakukan dengan membangun jejaring dan kemitraan. Hal ini tentunya dapat memaksimalkan pelayanan yang dilakukan. Selain membangun kemitraan dengan instansi terkait dan juga dengan aparat penegak hukum lainnya, dalam meningkatkan pelayanan kepada PPKS juga dapat dibangun kemitraan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan LKS lainnya. Kemitraan juga dapat dilakukan dengan dunia usaha yang mendukung pelaksanaan bimbingan dan peningkatan keterampilan PPKS, misalnya bekerja sama dengan bengkel motor, penjahit ataupun jasa tata boga, serta dunia usaha lainnya yang nantinya dapat mendukung keterampilan kerja dan menjadikan PPKS lebih berdaya dan mandiri. Demikianlah pemaparan saya terkait hasil praktek belajar lapangan pada pelatihan dasar pekerjaan sosial ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh widya suara, panitia, dan semua pihak yang mendukung pelaksanaan PDPS ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua.